teknik kutukan. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi. Sebuah kalimat yang sering kita jumpai di sepanjang anime maupun manga Jujutsu Kaisen. Teknik kutukan biasa digunakan oleh tiap karakternya. Kegunaannya seperti untuk menyerang, pertahanan, maupun penyembuhan. Beberapa dari teknik kutukan ada yang memerlukan syarat untuk pengaktifannya. Contohnya seperti teknik Bugi-Wugi milik Awitodo yang syarat aktifnya dengan cara menepukkan kedua tangannya. Atau mungkin teknik santet milik Ukisaki Nobara yang memerlukan bagian tubuh dari targetnya. Namun dari kedua teknik kutukan yang gue sebutkan barusan, ternyata masih ada beberapa teknik kutukan yang syarat aktifnya sangatlah rumit. Apa saja teknik kutukan tersebut? Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada teknik kutukan pembalik. Teknik ini hanya dikuasai oleh segelintir karakter di Jujutsu Kaisen. Contoh karakter yang ditampakkan bisa menggunakan teknik kutukan pembalik adalah Yuta Okkotsu, Gojo Satoru, Ryomen Sukuna, dan masih ada beberapa karakter lainnya yang tentunya nggak bisa gue sebutin semuanya karena tenggorokan gue lagi sakit. Alasan pengguna teknik kutukan pembalik sangatlah sedikit adalah karena syarat pengaktifan teknik ini sangatlah rumit dan kompleks, dimana untuk mengaktifkannya kalian harus mengkalikan energi kutukan negatif dengan negatif. Hasil perkalian tersebut akan menghasilkan energi positif. Energi inilah yang bisa digunakan untuk penyembuhan. Cukup simpel bukan? Namun nyatanya tidak, karena mengkalikan energi kutukan negatif untuk dijadikan energi positif sangatlah sulit. Ini sama saja melawan hukum alam, yang seharusnya energi kutukan itu bersifat negatif malah bersifat positif. Ini juga menjadi alasan kenapa kebanyakan dari pengguna teknik kutukan pembalik ini biasanya bukanlah karakter yang main-main. Kebanyakan dari mereka adalah para penyihir kuat dan berbakat. Yang kedua ada Projection Soccer. Teknik kutukan yang diwarisi secara turun-temurun di klan Zenin. Contoh yang memiliki teknik kutukan ini adalah Naoya Zenin dan Nobito Zenin. Kemampuan dari teknik ini adalah membagi 1 detik menjadi 24 frame. Jadi di dalam pikiran si pengguna, 1 detik dibagi menjadi 24 set gerakan yang telah ditentukan. Dan di dalam 1 detik itu, si pengguna akan bergerak sesuai dengan keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Bahkan si pengguna bisa melompati tiap frame sesuai dengan kehendaknya. Jadi secara hipotesis begini, katakanlah Noya harus berlari sejauh 240 meter. Menggunakan teknik kutukannya, Noya bisa membagi 240 meter tersebut menjadi 10 meter setiap frame. Dan hanya dalam 1 detik, Noya bisa sampai ke tujuan akhirnya. Tapi Noya bisa mempersingkat perjalanannya dengan cara melompati setiap frame. Semisal dari frame 1 yang berjarak 10 meter, langsung lompat ke frame 10 yang berjarak 100 meter. Teknik ini tidak hanya bekerja pada penggunanya, namun juga bekerja pada target yang disentuh oleh penggunanya. Jika sang target tidak bisa mengikuti hukum gerakan 24 fps, dalam kurung tidak menentukan gerakan yang akan dia lakukan, maka akibatnya sang target akan dipaksa mematung selama 1 detik. Walaupun terlihat cukup overpower karena bisa membuat penggunanya bergerak dengan sangat cepat, teknik ini masih tetap memiliki kelemahan, yaitu sang pengguna tidak bisa mengcancel atau merubah 24 frame yang sudah dibuatnya. Jika Noya memutuskan untuk melompat jauh, maka dia tidak akan bisa berhenti sampai 24 framenya selesai. Tidak peduli apa yang akan terjadi, bahkan jika ada sebuah jebakan di hadapannya. Jadi untuk menggunakan teknik ini, si pengguna harus cepat tanggap dan gesit, prediksi di mana lawannya muncul dan menyerang. Jadi kesimpulannya, teknik kutukan Project Sorcerer memanglah sangat cepat. Namun jika gerakannya sudah terbaca dan lawannya mulai menyerang, maka si pengguna tidak akan bisa mengelak lagi. Yang ketiga ada teknik kutukan Love Range Force. Teknik kutukan ini dimiliki oleh Kirara Hoshi. Teknik ini mengarah pada pandangan astronomi, yaitu rasi bintang. Lebih tepatnya, salah satu rasi bintang yang bernama konstelasi salib selatan atau Crux. Rasi bintang ini terdiri dari 5 bintang, yaitu Imai, Acrox, Mimosa, Kinan, dan Catrox. Nah, cara kerja dari teknik kutukan ini adalah Kirara bisa menandai entah itu benda maupun makhluk hidup dalam kurung dengan melalui energi kutukan dengan salah satu dari nama kelima bintang barusan. Bagi para benda atau makhluk hidup yang ditandai dengan nama bintang yang sama, maka keduanya akan saling tarik-menarik dan dipaksa untuk bersatu. Lalu tiap bintang masing-masing memiliki jarak tertentu. Bagi target yang sudah ditandai, maka dia tidak akan bisa langsung melompati bintang terdekatnya. Semisal, Megumi yang mendapatkan tanda Acrox berusaha mendekati Kirara yang memiliki tanda Kinan, maka Megumi tidak bisa mendekati Kirara. Dia harus terlebih dahulu menyentuh tanda bintang terdekatnya, yaitu Mimosa. Baru setelah itu, Megumi baru bisa mendekati Kirara. Teknik ini sebenarnya sangat simpel.
yaitu siapapun yang sudah ditandai dan ingin berpindah ke tanda bintang yang lain, maka dia harus melewati tanda bintang terdekatnya terlebih dahulu sesuai dengan urutannya. Keempat, teknik kutukan limitless. Teknik ini diwarisi turun-temurun di klan Gojo. Contoh orang yang memiliki teknik kutukan limitless adalah Gojo Satoru. Kemampuan dari teknik ini adalah memanipulasi ruang. Saat ada serangan mengarah ke Gojo, sekilas kita melihat bahwa serangan tersebut berhenti tepat di depannya. Namun padahal serangan tersebut sedang melambat. Teknik ini sangatlah rumit karena diperlukan penguasaan energi kutukan hingga ke tingkat atom. Gojo Satoru sendiri diberkati oleh Six Eyes, yaitu sebuah mata yang bisa melihat energi kutukan hingga ke tingkat atom. Itulah mengapa Gojo bisa memaksimalkan kekuatan limitlessnya. Bahkan Gojo berhasil menciptakan beberapa teknik kutukan yang kuat, seperti Reversal Red yang dimana Gojo menciptakan bola energi berwarna merah yang akan mengepaskan apapun di hadapannya. Lapse Blue, sebuah teknik yang akan menarik apapun, baik benda maupun orang di sekitarnya. Dan yang paling kuat adalah Hollow Purple, teknik dimana Gojo menciptakan bola energi kutukan berwarna ungu yang akan menghapus entitas materi yang dilaluinya. Oke, yang kelima ada teknik kutukan Private Pure Love Train. Teknik ini dimiliki oleh Genji Hakari. Teknik ini terinspirasi dari mesin pachinko asli sebagai dasar dari domain expansionnya. Buat yang nggak tahu, mesin pachinko adalah mesin judi legal yang ada di Jepang. Loh, judi lu sebut legal bang? Itu kan haram. Oke, tenang dulu, biar gue jelasin. Jepang sendiri melarang keras yang namanya perjudian, namun mereka mengakalinya dengan menciptakan mesin judi pachinko yang berkedok permainan anak-anak seperti anime, Ultraman, dan lain-lain sebagainya, pokoknya tentang anak-anak lah. Hasil dari main mesin pachinko tidak bisa langsung ditukar dengan uang, seperti halnya mesin judi pada umumnya, di mana hadiahnya berupa bola berwarna hitam. Bola-bola hitam ini harus kalian tukar dengan hadiah lain seperti tiket atau merchandise. Lalu kemudian tiket atau merchandise itu baru bisa ditukar dengan uang asli. Untuk menggunakan teknik kutukannya, Hakari harus menggunakan domain expansionnya terlebih dahulu. Domain expansionnya ini bernama Restless Gambler. Aturan dari domainnya sendiri cukup sederhana, yaitu Hakari hanya perlu mendapatkan 3 ikon yang sama untuk mendapatkan jackpot dalam kurung hadiah. Domain pachinko Hakari bertema manga yang bernama Private Pure Love Train. Di manga ini ada 7 karakter yang akan menjadi ikon. Bila Hakari mendapatkan 3 ikon yang sama dari salah satu karakter, maka Hakari akan mendapatkan jackpot berupa energi kutukan yang tak terbatas. Jackpot dari angka 1-6 tetap sama, yaitu Hakari mendapatkan energi kutukan yang tak terbatas. Tapi berbeda jika Hakari mendapatkan jackpot angka 7, atau bisa dibilang angka tertinggi, di mana angka ini akan mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi. Hakari sendiri masih belum memperlihatkan buff dari jackpot triple 7. Untuk memulai putaran, Hakari terlebih dahulu mengeluarkan alat untuk memutar slotnya. Kalau di mesin pachinko asli, biasanya menggunakan bola berwarna hitam. Namun di sini, Hakari bisa menggunakan 3 alat yang berbeda. Yang pertama adalah bola berwarna hijau, merah, dan emas. Yang kedua, pintu berwarna hijau, merah, dan emas. Dan yang ketiga adalah putaran koin palsu yang berangka 1, 2, dan 3. Untuk menjelaskan setiap warna berdasarkan chance atau kesempatan mendapatkan jackpot. Warna hijau yang paling rendah, merah menengah, dan emas yang paling tinggi. Namun masih ada satu warna lagi, yaitu warna pelangi, yang dijamin akan mendapatkan jackpot. Namun untuk mendapatkan warna ini sangatlah langka, yaitu sekitar 1 dari 239 kesempatan. Di sini bila Hakari hanya mendapatkan 2 angka yang sama dalam kurung reach, maka Hakari hanya perlu memutar 1 slot lagi. Saat Hakari mencapai reach, maka akan ada potongan adegan dari manga Pure Love Train. Dalam adegan tersebut, bila Hakari mendapatkan rute yang bagus, misalnya sang MC dari manga ini yang datang tepat waktu untuk wawancara di tempat kerjanya, maka Hakari berhak mendapatkan jackpot. Sebaliknya di rute yang buruk, sang MC datang terlambat dan melewatkan wawancara pekerjaannya. Hakari akan gagal mendapatkan jackpot, dan domainnya akan kembali di reset. Hakari harus mengulang kembali putaran ketiga slotnya. Oh ya, sedikit tambahan nih. Setelah Hakari mendapatkan jackpot, maka Hakari bisa memilih 2 mode yang berbeda, yaitu mode Kakuhen dan Chitan. Mode Kakuhen akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan jackpot lagi, namun resikonya domain Hakari akan kembali di reset. Lalu mode yang kedua adalah mode Chitan. Di mode ini putaran akan menjadi lebih cepat, namun kesempatan mendapatkan jackpotnya menjadi kecil.
Oke, mungkin itu aja penjelasan yang gue pahami dari teknik kutukan milik Hakari ini. Kalau ada yang salah bisa kalian koreksi ya, karena jujur aja gue masih pusing coy. Dan ya, itu dia 5 teknik kutukan yang paling rumit di Jujutsu Kaisen. Mungkin masih ada teknik kutukan rumit lainnya yang gak masuk di daftar. Karena ya, gue gak bisa berlama-lama ini karena tenggorokan gue lagi sakit. Itu admin satunya malah nganggur ngisi mulu kerjanya. Ya udahlah ya, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan gue Rifki pamit undur diri. Bye.